Ya, berbicara soal Gibran Rakabuming Raka, pemirsa, pada hari ini juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, ini mendatangi para pendemo yang melakukan aksi di depan Loji Gandrung. Ini merupakan rumah dinas dari Wali Kota Solo. Aksi ini digelar massa yang mengaku berasal dari komunitas pelestari budaya Nusantara. Jadi mereka ini melakukan aksi tanpa bisu sambil juga membentangkan poster bertuliskan, "Kami muak dengan politik dinasti." Gibran ini juga kemudian mendatangi pendemo di Taman Sriwedari setelah demo berakhir dengan maksud untuk menampung keluhan mereka. Namun Gibran juga kemudian dibuat bingung saat peserta aksi justru mengaku tidak tahu maksud tujuannya melakukan demo. Mereka mengaku hanya diajak demo untuk membentangkan poster. Para peserta demo ini juga menolak saat diajak Gibran masuk ke Loji Gandrung. Mendengar jawaban para peserta aksi yang tidak tahu apa-apa, Gibran pun akhirnya pulang, pemirsa. Bu koordinat. Tulisannya apa, Pak? Hah? Hah? Mboten ngerti. Dan jenengan dikon gawa tulisan masa mboten apa? Apa? Kan mungkin banyak yang gampang tersulut atau Nah ini ada ibunya yang ketinggalan nih, Bu. Pun kundur. Hah? Laten pun di. Oh, Ya pemirsa, sebelum akhirnya kita mendengarkan putusan MK hari ini mengenai batasan usia capres dan juga cawapres, kita tahu bahwa sebelumnya begitu banyak dinamika yang terjadi. Bahkan ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan memuluskan langkah Gibran untuk menjadi cawapres. Kita simak informasi berikut ini. Senin pagi, keputusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Keputusan meloloskan gugatan syarat batasan usia dan pengalaman sebagai kepala daerah sebagai calon presiden dan calon wakil presiden bagaikan jalan tol untuk pemimpin daerah berkontestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Keputusan MK syarat minimal berusia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Keputusan MK ini bagaikan membuka gerbang peluang putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk bersanding dengan bakal calon wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. Dukungan relawan dan organisasi masyarakat yang memberikan dorongan ayah Jan Etes mengarahkan Gibran agar bersanding dengan Prabowo Subianto. Bahkan spanduk bergambar Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sudah terpampang di area publik. Meski banyak perdebatan, syarat pengalaman dan usia seakan Prabowo tidak peduli, asalkan usulan bacawa pres datang dari kebanyakan masyarakat. Pak, apakah tidak dirasa terlalu muda Pak Gibran sebagai cawapres Pak? Iya, maksudnya kayak pengalaman juga masih minim gitu loh Pak, Mas Gibran ini. Apakah tidak dirasa terlalu muda dan masih... Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Berarti ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar di mana? Ya. Setelah putusan MK dibahas bersama kita. Iya dong, kita tunggu di MK. Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap pasal 169C Undang-Undang Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak, di antaranya PSI, Partai Garuda, dan beberapa kepala daerah. Pengamat hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar menegaskan agar keputusan MK ini berlaku untuk tahun 2029 untuk menghindari politik kepentingan. Biasanya kalau berkaitan dengan batas usia, sesuatu yang bau open legal policy-nya besar, tapi MK kegenitan untuk masuk melakukan putusan, maka pemberlakuannya tidak di tahun ini. Pemberlakuannya itu adalah pemilu berikutnya. Dua modelnya ya. Jadi bisa memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan, ataukah kemudian yang memberlakukan untuk pemilu berikutnya, biar ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan segalanya. Jadi saya kira kalaupun MK mau memutus, yang saya katakan tadi ya, kegenitan MK untuk masuk ke hal-hal yang sebenarnya open legal policy, tapi kemudian MK ingin putus sekarang, saya kira putusannya harusnya berlaku untuk tahun 2029, bukan untuk tahun 2024. Ini untuk menghindari MK dari pembicaraan soal konflik kepentingan. Apalagi kita tahu bahwa tekanan politik menjadi sangat besar, lalu kemudian pembicaraan soal konflik kepentingan juga sangat besar. Saya ingin mengingatkan begini ya, kita punya standar sebenarnya. Kalau kita baca pasal 6 Undang-Undang Dasar, jelas mengatakan bahwa syarat ya dan ketentuan mengenai calon presiden itu diatur dengan undang-undang. Dan itulah ketentuan open legal policy-nya. Artinya apa? Harusnya MK memberikan itu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan. Tidak hanya itu, pengamat politik Adi Praitno pun menganggap dengan diusungnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden menjadi topik perbincangan yang panas. Itu bukan soal politiknya saja, tapi karena ini dikaitkan dengan soal kemungkinan Mas Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka maju, itu aja ceritanya. Kalau ini tidak menyangkut Gibran, saya kira tidak akan ramai dan tidak akan gaduh. Akankah jalannya Gibran Rakabuming Raka bersanding dengan bakal calon presiden Prabowo bebas hambatan? Kita tunggu saja deklarasi yang akan disampaikan oleh Koalisi Indonesia Maju. Tim TV One mengabarkan. Ya, memang putusan dari MK ini juga menuai banyak pro dan kontra dan juga menuai banyak perbincangan pemirsa. Kita juga termasuk akan menghadirkan bagaimana kemudian tanggapan dari Menko Polhukam Mahfud MD mengenai putusan MK dan juga terkait dengan Gibran Rakabuming Raka. Berikut ini. Saya nggak tahu putusannya, lagi rampung rapat kok. Ya. Kabarnya kan ada penolakan dari pihak MK. Ya enggak apa-apa. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Ya. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri semacam tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Karena banyak yang mengira bahwa ini adalah... Nah makanya jangan mengira-ngira, itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh, jangan demo. Habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa.
Itu loh ya. Tapi tadi Pak Wes Wali clear ya, wes aja bahas MK terus ya. Satu lagi, Pak Wali. MK itu putusannya ya di MK, tanya orang MK, tanya penggugatnya, atau tanya ke pakar hukum. Pak, kan sempat muncul isu Mahkamah Keluarga. Tanggapan Pak Wali sekarang terhadap mereka yang munculin tentang Mahkamah Keluarga? Tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu, nanti warga resah. Apapun kalau putusan MK itu kan mengikat, ya silakan kita tunggu aja apa putusan yang mengikat itu seperti apa, itu nunggu kira-kira mungkin 1 atau 2 jam lagi saja. Pokoknya kita harus siap dengan apapun putusan MK itu. Ya, sesaat lagi juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan masih juga mendiskusikan tentang topik hangat ini bersama Caca Anissa dan juga sejumlah narasumber. Ya, nanti kita akan lihat dari sisi hukum tata negara, bahkan dari sisi dinamika politik pemirsa, apakah benar putusan MK di sore hari ini memang untuk memuluskan langkah Gibran menjadi cawapres entah untuk Ganjar atau juga Prabowo. Sesaat lagi.